Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 20 ayat 10 hingga ke 18 dengan tajuk ini, siapakah saksi pertama yang memberitakan kebangkitan Yesus? Mari kita baca dari ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau tuannya mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dari kubur Yesus yang kosong, kedua-dua murid Yesus yaitu Yohanes dan Petrus telah pulang ke rumah. Maria Magdalena pula tetap berdiri dekat pintu kubur itu dalam keadaan sedih menangis. Tapi sebentar lagi, kesedihan Maria akan berubah menjadi sukacita apabila Yesus menampakkan dirinya kepada Maria. Nah, inilah satu pengalaman Maria yang telah mengubah hidup Maria. Mari kita lihat soalan edisi ini. Kenapa Yesus menyuruh Maria jangan memegangnya? Dan apa yang Maria buat selepas itu? Sekiranya Yesus tidak menyuruh Maria jangan memegangnya, kemungkinan Maria dalam keadaan yang masih beremosi akan terus pegang dan akan terus melekat kepada Yesus. Dan Maria merupakan orang pertama yang telah melihat kemunculan Yesus selepas kebangkitan Yesus. Yesus memberitahu Maria dalam ayat 17 ini bahwa dia belum pergi kepada Bapa dan masih akan berada bersama mereka untuk seketika. Dan Yesus mempunyai satu tugas yang sangat penting untuk Maria. Ya, satu tugas yang sangat penting. Daripada hanya memegang Yesus dan melekat kepada Yesus dan berada di tempat perkuburan itu dalam keadaan beremosi, Yesus memberitahu Maria, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Dengan arahan itu, dalam ayat seterusnya, ayat 18,
Maria Maria pergi berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan." Wow, saudara, inilah kesaksian Maria. Aku telah melihat Tuhan, yaitu Yesus yang telah bangkit dari kematiannya. Maria Magdalena merupakan saksi pertama yang memberitakan kebangkitan Yesus. Pemilihan seorang wanita sebagai saksi pertama kepada kemunculan Yesus selepas kebangkitannya adalah sangat istimewa. Terutamanya dalam zaman budaya masa itu yang lebih menitik beratkan kesaksian lelaki daripada wanita. Sesungguhnya kematian dan kebangkitan Yesus merupakan dasar dan inti utama pemberitaan Injil. Dan tanggung jawab pemberitaan Injil itu telah diberikan kepada Maria Magdalena. Apa yang menjadi suatu perintah telah menjadi suatu keistimewaan dan penghormatan bagi seorang perempuan seperti Maria Magdalena. Maria bukan seorang yang penting ya kalau dilihat dari sudut pandangan manusia. Dia pernah mengalami masalah jiwa karena dia rasuk 7 roh jahat kalau sebelum ini. Maria tidak memegang apa-apa kedudukan atau peranan yang sangat penting dalam pelayanan bersama-sama murid-murid Yesus. Tetapi dialah yang Tuhan Yesus pilih untuk menjadi saksi pertama, bukan Petrus atau Yohanes. Maria adalah seorang yang sangat mengingini Yesus. Maria berada di tempat mana Yesus disalibkan. Maria ada di situ. Maria telah melihat Yesus dikebumikan. Maria adalah antara orang-orang pertama yang datang ke kubur pada pagi-pagi awal hari pertama minggu. Nah, saudara, kesungguhan Maria untuk Tuhan Yesus adalah seperti apa yang dicatat dalam Yeremia 29 ayat 13 ini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Cari Tuhan, maka kamu akan menemukannya. Haleluya. Melalui pertemuan Maria dengan Yesus, segala kesedihan Maria telah hilang. Maria bangkit bersemangat. Dia kembali memberitahu murid-murid lain dan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Amin. Nah, saudara, inilah kekristenan. Bahwa kita boleh mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kekristenan bukanlah hanya intelektual yang hanya tahu saja, yang hanya mau pengetahuan, yang hanya tahu. Ya, tetapi experiential, yaitu boleh dialami, pengalaman, ya. Kita boleh mengalami, kita boleh menerima, dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan kasih Tuhan, boleh merasakan kuasa Tuhan, boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara, tokoh-tokoh iman dalam Alkitab seperti Daud dan Paulus dan para murid tidak hanya tahu tentang Allah, tetapi mereka juga mengalami kasih Allah, mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Daud dalam Perjanjian Lama menulis dalam Mazmur 34:9 ini, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Ya, ini adalah ajakan untuk mengalami Allah secara langsung. Kecaplah, ya, bermula dengan kecaplah barulah kita dapat melihat.
Ya, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Sehingga Tuhan memilih untuk diam dalam kita. Amin. Dan karena itu, setiap orang percaya boleh memiliki perhubungan pribadi dengan Tuhan. Personal relationship. Dan boleh menjadi saksi seperti Maria yang berkata, aku telah melihat Tuhan. Aku telah merasakan kebaikan Tuhan. Jadi saudara, bagaimanakah perhubungan dan perjalanan hidup Anda dengan Tuhan sekarang? Bilakah kali terakhir Anda bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Perhubungan dan pengalaman dengan Tuhan yang lebih dekat pasti akan membawa perubahan hidup. Dan dengan perubahan hidup itulah timbulnya suatu keinginan untuk mau menjadi saksi yang menjadi saksi yang mengongsikan kebaikan Tuhan dan kebenarannya. Kita tidak akan hidup untuk diri sendiri. Ya, kita akan mau menjadi seperti Yesus. Ya, bukan dilayan tetapi mau melayan. Kita akan dapat berkata kepada orang lain, aku telah melihat Yesus, aku telah percaya Yesus, aku telah mengalami Yesus, aku telah mengalami dan telah menerima kebaikan Tuhan yang sungguh baik dalam hidupku. Sekarang aku ingin mengongsikan kebaikan Tuhan dengan Anda. Haleluya. Jadi saudara, jangan puas hati dengan hanya beribadah atau melakukan kegiatan keagamaan, atau hanya tahu kebenaran, tetapi tak pernah mengalami keintiman Allah. Itulah yang paling sedih sekali. Tetapi kiranya pengetahuan kita akan Allah akan membawa kita kepada suatu pengalaman yang lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Dan membuat iman kita itu hidup dan penuh berkuasa bersama Tuhan Yesus yang menyertai hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa kami yang teragung dan yang tertinggi, layak menerima segala puji, hormat, sembah kuasa, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau Bapa adalah Allah yang pribadi, Allah yang kasih, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang tidak menghendaki sesiapa pun menuju kebinasaan, melainkan diselamatkan. Kami yang tidak sempurna telah disempurnakan. Kami yang tidak benar telah diperbenarkan. Kami yang tidak suci telah disucikan. Kami yang adalah hamba dosa telah dijadikan anak-anak Allah, pewaris bersama Tuhan Yesus. Haleluya, semuanya adalah karena anugerah kasih Allah. Ya Bapak, kami telah diciptakan, kami telah diselamatkan bukan sekadar untuk beragama, tetapi kami telah diciptakan dan telah dipulihkan supaya dapat mengenal Allah dan mengalami Allah melalui perhubungan yang pribadi dan juga mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah dan kuasa Allah dalam hidup kami. Haleluya. Ya Bapak, kiranya kebenaran-Mu membuka hati dan mata rohani kami untuk mau lebih mendekati-Mu, mengenal firman dan belajar kebenaran-Mu, supaya jangan kami hanya tahu sahaja, tetapi kami juga dapat mengalami kepenuhan Allah dalam hidup kami. Ya Bapa, inilah yang kami mau, mengalami kepenuhan Allah dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.